Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini kami akan membahas salah satu kaidah penting dalam ushul fikih, yaitu kaidah mantuk dan mafhum. Kaidah ini sangat penting membahas bagaimana cara kita memahami hukum dari ayat Al-Quran dan hadis, dari makna yang diterapkan disampaikan secara langsung maupun makna secara tersirat. Nama saya Ibrahim. Nama saya Sultan. Saya Salsa. Saya Yara. Saya Rehan. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari materi mantuk dan mafhum, kita diharapkan bisa memahami perbedaan antara makna yang tertulis langsung dengan makna yang tersirat dalam ayat atau hadis. Kita juga diharapkan mampu membaca dalil tidak hanya dari kata-katanya saja, tapi juga menangkap maksud yang ada di balik lafaz tersebut. Dengan begitu, kita bisa berpikir lebih kritis dalam memahami hukum Islam dan tidak asal mengambil keputusan dari satu teks saja. Secara bahasa, mantuk berarti sesuatu yang diucapkan. Sedangkan secara istilah, dalam ushul fikih, mantuk adalah hukum atau makna yang dipahami langsung dari bunyi lafaz suatu nas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Dengan kata lain, mantuk merupakan makna yang tersurat, yaitu makna yang langsung bisa dipahami dari teks tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Jika suatu ayat atau hadis dibaca, lalu hukumnya bisa langsung diketahui dari lafaz tersebut, maka itulah yang disebut dengan mantuk. Kaidah dalam mantuk menyatakan bahwa makna yang diucapkan secara jelas dalam lafaz harus dipahami sesuai dengan bunyinya. Dalam ushul fikih, makna mantuk lebih kuat dan lebih didahulukan daripada makna yang hanya dipahami secara tersirat karena sifatnya jelas dan tegas. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya, maka mantuk wajib diamalkan sebagaimana adanya. Mantuk terbagi menjadi dua. Ada mantuk nas dan mantuk zohir. Mantuk nas adalah mantuk yang isinya berupa lafaz yang memiliki makna jelas, terperinci dan sudah pasti. Tidak perlu yang namanya ditakwil, tidak perlu yang namanya ditafsir. Ciri-cirinya bermakna tegas ataupun bermakna tidak mengandung memungkinkan makna lain, tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Contohnya, aqimus shalah wa atuz zakah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Makna ayat tersebut adalah di situ bermaksud yang dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bermakna di balik didirikanlah dan tunaikan, di situ ada kata yang bisa dibilang wajib. Maka sholat itu di situ yang sudah dipastikan artinya wajib dan zakat itu wajib. Maka kita tidak perlu mentakwilkan ayat tersebut lagi karena sudah bermakna jelas dan rinci. Oke. Yang kedua, ada yang namanya mantuk zahir. Mantuk zahir adalah sebuah lafaz yang memiliki makna tampak jelas, namun di sisi lain yaitu bisa ditakwil. Kenapa bisa ditakwil? Apabila terdapat dalil lain yang memalingkan makna tersebut. Selama tidak ada dalil yang memalingkan, maka makna zahir tersebut akan bisa tetap dipakai. Mantuk zahir itu bisa terdapat apabila ditaksis jika lafaznya bersifat umum, apabila takkid apabila lafaz berupa lafaz yang mutlak, jika yang bisa dibilang dialihkan makna majazi apabila petunjuknya lebih kuat. Sebagai contoh penerapan mantuk dalam Al-Quran, Allah berfirman, aqimus shalah, yang artinya dirikanlah sholat. Perintah ini dipahami sebagai kewajiban melaksanakan sholat bagi setiap muslim. Karena lafaz perintah tersebut disampaikan secara langsung dan jelas, maka hukum wajibnya sholat diambil dari makna mantuk ayat, yaitu makna yang tertulis secara eksplisit dalam lafaz perintah tersebut. Mafhum adalah makna atau hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz, tetapi dipahami dari makna di balik lafaz tersebut. Mafhum disebut sebagai makna tersirat karena hukumnya dipahami dari maksud lafaz
bukan dari bunyinya. Kaidah mafhum menyatakan bahwa dari suatu lafaz dapat dipahami hukum lain yang tidak disebutkan selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Namun, mantuk tetap didahulukan daripada mafhum karena ia lebih jelas daripada mafhum. Yang pertama, mafhum muwafaqah, yaitu mafhum yang hukumnya sejalan atau lebih kuat dari mantuk. Contohnya, surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, jangan mengatakan kepada orang tuamu. Mafhum muwafaqahnya adalah haramnya membentak, menghina, dan memukul orang tuamu. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu fahwal kitab yang artinya lebih kuat, dan yang kedua lahwal kitab, hukumnya sama. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah, yaitu mafhum yang menunjukkan kebalikan hukum dari yang disebutkan dalam lafaz. Contohnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya makan dan minumlah hingga terbit fajar. Mafhumnya setelah terbit fajar haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Adek, belikan bapak dulu kopi. Enggak males Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala taqul lahu ma'uffin," artinya, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ya udah mana sini? Larangan mengucapkan kata kepada orang tua menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang lebih menyakiti, seperti membentak, menghina, atau menyakiti secara fisik juga hukumnya haram. Inilah yang disebut mafhum muwafaqah, yang makna tersirat, yang sejalan, bahkan lebih kuat dari makna yang disebutkan dalam lafaz. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kaidah fikih, mantuk dan mafhum dapat disimpulkan bahwa kaidah mantuk dan mafhum merupakan kaidah penting dalam usul fikih yang berfungsi untuk memahami dalil syariat secara tepat. Mantuk mengajarkan kita memahami hukum dari makna yang diucapkan secara langsung, sedangkan mafhum mengajarkan kita memahami hukum dari makna yang tersirat. Dengan memahami kedua kaidah ini, kita dapat memahami Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam, yang logis dan bertanggung jawab dalam menetapkan hukum Islam. Demikian materi kaidah usul fikih, mantuk dan mafhum yang kita sudah sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam mempelajari usul fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.